Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini merupakan press release tentang kasus di Polres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya banggakan teman-teman insan media yang hadir pada hari ini di depan Mapores Musirawas. Pada hari ini saya Kapolres Musirawas ditemani oleh Kabak Polres Musirawas, kemudian Kasatreskrim, Pasat Narkoba serta seluruh perwira dan anggota Satreskrim dan Sat Narkoba sengaja mengundang teman-teman insan media untuk melakukan press release pengungkapan kasus 363 atau pencurian dan pemberatan dan kasus tindak pidana narkotika, yaitu mengenai pengedar narkotika yang diduga sabu. Press release yang pertama kami akan mulai dari press release tentang pengungkapan 363 yang baru saja diungkap oleh Satreskrim Polres Musirawas pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 02 subuh melakukan penangkapan di Bukit Desa Sukaraya, Kecamatan STL Hulu Terawas, di Pondok Bukit atau di dalam Pondok Kebun Kopi. Pelaku adalah pelaku tindak pidana surat yang mempunyai 21 DPU, LP DPU, kemudian 5 LP yang belum tertangkap, antara lain 4 LP di tahun 2022 dan 1 LP di tahun 2021. Modus operandi dari pelaku tindak pidana curat ini adalah melakukan pembongkaran rumah dengan sasaran barang-barang berharga seperti mobil, sepeda motor, serta handphone dan barang-barang berharga lainnya. Sehingga dengan 21 LP sebagai DPO dan 5 LP terbaru di tahun 2022 dan 2021 ini, masyarakat merasa resah dan Satreskrim Polres Musirawas telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan hingga pada tanggal 20 Maret 2022 didapat informasi oleh tim Landak Polres Musirawas bahwa ada ketiga pelaku tersangka yang berada di lokasi Pondok Kebun Kopi Desa Sukaraya, Kecamatan STL Hulu Terawas. Sehingga saat itu Kasatreskrim memerintahkan untuk membentuk tim dan melakukan tindakan penangkapan. Ketiga pelaku yang diduga ada di STL Hulu Terawas ini merupakan pelaku yang dipersenjatai oleh senjata rakitan kecepek maupun senjata rakitan laras pendek. Sehingga tim Landak Polres Musirawas, Satreskrim Polres Musirawas melakukan persiapan-persiapan dimulai dari APP, kemudian rencana taktik, penyelidikan serta penggerebekan. Sehingga melalui perjalanan panjang sampailah pada saat sampai di TKP yang dituju tempat persembunyian ketiga pelaku, tim Landak Satreskrim Polres Musirawas atas perintah Kasat dan saat itu dipimpin oleh Kanit Sudum telah melakukan tindakan sesuai dengan SOP, yaitu mengenai Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan. Saat itu telah diberikan peringatan bahwa telah dikepung oleh polisi dan diberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali, kemudian diminta untuk segera menyerahkan diri. Namun tembakan peringatan tersebut dibalas oleh ketiga pelaku dengan tembakan ke arah tim dari anggota polisi Polres Musirawas.
sebanyak 2 kali dan 1 tembakan mengenai anggota Polres Musirawas. Namun alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terkena di bagian badan body face sehingga anggota tersebut selamat. Akibat dari tembakan balasan tersebut, maka saat itu juga tim dari Polres Musirawas di sini melakukan tindakan tegas dan terukur dengan melakukan tindakan melumpuhkan pelaku yang menyerang anggota, yang menyerang keselamatan jiwa raga anggota, sehingga dilakukan tindakan pelumpuhan, yaitu tembakan ke arah pondok. Sehingga pada saat itu setelah tembakan ke arah pondok kemudian diminta menyerah, keluarlah 1 orang pelaku yang berinisial S dan melakukan penyerahan diri. Kemudian setelah itu anggota masuk ke dalam pondok yang diduga tempat persembunyian pelaku bersama-sama pelaku yang menyerahkan diri. Di dalam pondok telah terdapat 2 orang pelaku yang terkena tembakan yang tidak bisa berjalan lagi, sehingga dilakukan proses penyelamatan untuk turun ke bukit. Namun pada saat itu juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa 2 pelaku tersebut kehilangan nyawanya pada saat perjalanan menuruni bukit. Dan 1 orang pelaku yang ada di hadapan kita ini adalah pelaku yang selamat yang terkena tembakan di bagian kaki. Barang bukti yang didapatkan di dalam pondok pada saat tindakan penggerebekan, tindakan penegakan hukum, didapatkan 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta amunisi dan selongsongnya. Silakan diangkat Pak Kasat. Ini barang bukti yang ditemukan di pondok pada saat tindakan penggerebekan. Kemudian 2 pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis KCP. Silakan diangkat Pak Kami. Kemudian 2 belah pisau. Kemudian 1 unit sepeda motor jenis Revo, mungkin ada yang di hadapan kita, dan seperangkat alat-alat untuk melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan, kunci T, obeng, tang, dan lain-lain sebagainya. Saat ini kedua pelaku yang meninggal dunia pada saat proses penangkapan telah diserahkan kepada keluarganya di 4 Lawang, dan pelaku yang tertangkap atas nama inisial S akan menjalani proses penyidikan dengan pasal 363 junto pasal 486, yaitu tindakan pencurian dengan pemberatan disertai dengan perbuatan berulang atau residivis, dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara dan diperberat ditambah 1/3 dari 7 tahun penjara. Saya rasa itu untuk press release yang pertama. Kemudian untuk press release yang kedua adalah pengungkapan tindak pidana narkotika sebagaimana pasal 114 junto 112 dan 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa pada hari Jumat sekira pukul 4 sore tanggal 18 Maret 2022, saat itu Kasat Res Narkoba mendapatkan informasi bahwa akan ada pengambilan barang yang diduga narkotika berjumlah besar dari tersangka yang diduga yang sudah lama dilakukan penyelidikan, akan mengambil ke PUT. Kemudian saat di PUT tersebut, bahwa tersangka ditemani oleh tukang ojek yang karena saat itu tidak mempunyai kendaraan, sehingga atas informasi tersebut Kasat Res Narkoba memerintahkan timnya pada saat itu dipimpin oleh Kanit 1 Satres Narkoba untuk melakukan tindakan penghadangan dan pemeriksaan di jalan lintas antara Lubuk Linggau dengan Musirawas, tepatnya di depan toko PT Lubuk Linggau Lestari atau Olympic Group. Kemudian sekira pukul 17.25 terdapat ciri-ciri
pelaku yang dimaksud yang saat itu melewati jalan lintas dan dilakukan pemeriksaan oleh tim Satres Narkoba. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan, kemudian satu pelaku tertangkap, namun satu pelaku melarikan diri atau DPO, dan tukang ojek yang mengantarnya kita jadikan saksi karena hasil pendalaman dan pemeriksaan bahwa tidak diberitahukan sama sekali oleh pelaku. Pelaku berinisial T, kemudian yang melarikan diri berinisial M. Atas penggerebekan tersebut didapatkan barang bukti berupa satu bungkus narkotika yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 106,52 gram atau 1 ons lebih, beserta dengan satu buah plastik kantong asoy warna putih dan satu bungkus permen yang diduga berasal dari tersangka berinisial T. Atas perbuatan tersebut, tersangka diamankan di Polres Musirawas, di Res Narkoba Musirawas, dengan dilakukan penyidikan pasal 114, 112, dan 132 Undang-Undang 35 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Saya rasa itu pengungkapan press release pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya pendalaman akan diserahkan kepada Kasat Res Narkoba maupun Kasat Reskrim. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong sampaikan kepada seluruh masyarakat kita untuk menjauhi narkoba dan selalu waspada dan jangan terlibat tindak pidana narkoba maupun tindak pidana lainnya seperti pencurian dengan kekerasan, penganiayaan maupun hal-hal yang bisa membuat situasi Kamtibmas di Polres Musirawas menjadi tidak kondusif. Kita doakan semoga Kabupaten Musirawas selalu dalam keamanan, selalu dalam keadaan aman dan kondusif, sehingga kita semuanya bisa merasakan keamanan dan kenyamanan dalam beraktivitas sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Oke. Kanan, oke. Siap. Kanan. Salah. Itu ya. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk Kasat Reskrim Narkoba. Tes. Aku rasa sudah cukup lengkap yang disampaikan tadi. Yang Juandan tadi satunya Pak Lawang apa yang Nah, pasti yang ditanyakan itu ada mungkin yang lain. Lah ditebak. Jadi 3 orang ini seluruhnya warga dari Pak Lawang. 1 DPO inisial F, orang Muratara. Ya. Yang 2 sudah kita serahkan dari rumah sakit Siti Aisyah kemarin sore ini. Sudah diambil oleh pihak keluarganya. TKP di mana Pak? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolres. Sudah ada tembakan peringatan dan diberitahukan ada petugas. Namun masih ada tembakan 2 dari dalam pondok ke arah petugas. Jadi petugas sudah mengepung dalam bentuk U di pondok atas bukit. Jadi di belakang itu nggak bisa karena mau nanjak lagi. Jadi bentuk U, Kanit Bidum sama anggota sudah menjelaskan dan memberi tembakan peringatan, namun masih ada perlawanan sehingga dilakukan tembakan atau tindakan tegas terukur ke arah pondok. Inisial yang meninggal N alias Sul dan satu lagi M alias
melet. Dan tadi disebutkan ada 21 LP. Nah itu wilayah hukum mananya? Nah, jadi yang LP 2022 bulan 1 sampai bulan 2 ada 4 LP. 1 LP di bulan Desember, itu yang 5 LP yang terungkap. Yang 21 di tahun 2020 sampai 2021 ada 21 LP dengan TKP yaitu Kecamatan Muara Lakitan, terus Purwodadi, Megang Sakti, dan Tugu Mulyo. Tapi untuk spesialis yang 5 terakhir itu di Lakitan semua. Kami juga sudah koordinasi dengan Polres Musi Banyu Asin, ada 12 LP yaitu di 6 di Sangga Desa dan 6 di Babatoman. Jadi ada 12 LP dari Polres Mubah. Cukup ya? Ini kelompok inilah bergabung dengan tersangka Meron dan benar. Ikutlah rombongan Meron yang waktu di 21 LP ya. Untuk pelaku yang meninggal tuh residivis dan Residivis semua. Sama. Dikenakan residivis semua. Sudah setahunan. Jadi kalau kronologis penangkapan sendiri bisa ditanyakan dengan si tersangka, karena 1 minggu yang lalu tim Landa sudah melakukan pengejaran di Provinsi Jambi ya, Provinsi Jambi di Surolangun. Namun pada saat dilakukan penggerebekan, ketiga orang ini berhasil meloloskan diri. Jadi mendapat informasi bahwa yang ngejar mereka dari Surolangun, mereka balik ke Musirawas, adalah di daerah Trawas nginepnya. Nah, tetap masih ketahuan juga oleh tim Landa sehingga dilakukan penangkapan kemarin. Cukup ya? Jinan, ini si pelaku ini motifnya apa dan kemudian yang menginap di kebun itu ada hubungan keluarga atau memang sengaja atau matkas atau seperti apa? Kalau motif atau modus sudah dijelaskan tadi. Kalau motif atau modus sudah dijelaskan tadi ya, cara melakukan pencurian. Nah, kalau motif dia nginep di sana masih keluarganya. Kebun kopi itu masih sepupunya ya, masih sepupunya. Maksudnya ini apa desakan ekonomi atau memang sudah kebiasaan? Memang udah profesi. Karena waktu kami menyerahkan kedua jenazah, keluarganya udah nerima, udah tahu memang konsekuensinya. Oke? Dan untuk BB sendiri itu dijual di mana dan? BB masih kita dalamin. Memang sudah ada informasi di daerah Jambi, karena rata-rata dia ngambilnya di Murah, bawanya ke Jambi. Gitu. Karena ada satu TSK yang orang Muratara. Iya. Jadi komplotan ini total ada 4 berarti. 4 atau 5? 3 pahlawan. Iya. Komplotan ini. Atau yang termasuk yang sudah Berempat tertangkap memang. itu? 4 ya. Cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Harian Pagi Linggau Pos Channel mengabarkan.